Persiapan yang kedua adalah al-ilmu. Ilmu. Karena untuk beribadah kepada Allah dan menjalankan tugas kehambaan kita, kita perlu petunjuk. Tidak bisa kita mengarang ibadah. Tidak sedikit orang yang terjatuh ke dalam kekeliruan karena mengarang-ngarang ibadah. Dan berhati-hati, di negeri kita ini banyak orang yang tidak bisa memilah antara mana yang ibadah dan mana yang sebenarnya adat atau tradisi. Dan tidak jarang karena memperturutkan adat, kebiasaan dan tradisi, tanpa dia sadari dia merusak ibadahnya. Kita ambil contoh. Ada orang yang karena menjadi tradisi sebelum bulan Ramadan ini ke kuburan, yang sebenarnya tidak ada dalil yang mengkhususkan orang untuk berziarah ke kubur sebelum Ramadan. Walaupun juga tidak ada larangan untuk dia datang ke kubur berziarah selama memenuhi ketentuan syariat. Tetapi yang terjadi di tengah masyarakat kita, bercampurlah ibadah ziarah kubur dengan tradisi, sehingga area pemakaman menjadi area makan-makan. Entah dek namanya pemakaman, tak jauh-jauh beda jo pemakanan. Nah, dengan alasan tradisi kita, ingat kubur bukan untuk tempat makan-makan. Ya kan boleh saja makan. Ingat, satu ibadah itu dilakukan pasti ada maksud, ada maqasid yang tersimpan di baliknya. Karena Allah tidak mensyariatkan sesuatu abas sia-sia saja, tidak ada tujuan. Ingat, berziarah kubur itu tujuannya, kenapa dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana sebelumnya dilarang oleh Nabi. Ziarah kubur itu kalau kita pelajari, ya kita kaji proses tasyri', penetapan hukum syariatnya, kan diawali dengan pelarangan. Di awalnya dilarang oleh Nabi. Jelas Nabi mengatakan, nahaitukum, aku larang kamu dahulu. Jadi sebelum ini kata Nabi, nahaitukum an ziyaratil qubur, aku larang kamu sekalian berziarah kubur. Wazuruha, kemudian pergilah kalian menziarahinya. Jadi awalnya dilarang, kemudian berikutnya disuruh. Para ulama memahami kalau ada suruhan sesudah larangan, apakah itu memfaedahkan wajib? Ulama tidak. Jadi tidak bisa diberlakukan kaedah al-aslu fil amri lil wujub pada perintah ziarah kubur. Jadi tidak wajib. Kenapa? Karena mulanya terlarang. Nah, terus apa hukumnya? Para ulama mengatakan hukumnya adalah mustahabun saja. Untuk tujuan, apa tujuannya? Dijelaskan oleh Nabi SAW. Kenapa di dalam syariat Islam kemudian dibolehkan berziarah kubur, disuruh tudzakirukumul mauta,
mengingatkan kamu akan kematian, wa tuzahhidukum, dan membuat kamu zuhud dengan dunia. Tanya tu duit kau dak salamonyo do. Tu malah tiba di kubur si anu. Bulan lalu nyo mota jo jawab le, kini dak bisa awak do mota je nyo. Awak ndak ke serupa itu pula tu. Nah itu tujuannya. Mengingatkan orang akan kematian. Mengingatkan manusia akan apa? Dunia ini jangan terlalu rakus untuk menjangkaunya. Sado ke di awak. Itu. Nah, karena dia bersifat perintah setelah larangan, makanya para ulama mengatakan hukumnya tidak sampai ke tingkat wajib. Secara umum sunnah. Namun siapa saja yang disunnahkan terjadi ikhtilaf. Jadi ikhtilaf, perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan yang disunnahkan itu hanya laki-laki, perempuan tidak. Kenapa kami perempuan dikecualikan? Karena ada riwayat lain, la'anallah zawaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Nah, karena itu di dalam mazhab Hambali kita temukan bahwa mereka mengharamkan wanita berziarah dalam mazhab Hambali. Nah, di Saudi hukum inilah yang diambil karena landasan atau asas pemahaman fikih ulama Saudi Arabia adalah bermadhab Hambali. Jadi jangan tuduh lo Wahabi tu. Hukum itu telah ada sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir ke dunia ini, bahwa telah ada pandangan fikih yang mengatakan bahwa wanita dilarang berziarah kubur dengan alasan la'anallah zawaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita berziarah kubur. Jadi jangan berang-berang lo lah tiba di Madinah nak pergi ke Baqi' tak diizinkan di askar. Iko, kode orang Wahabi kau calik lah mereka nak model itu orang tu. Pergi beribadah habis dia kemau pek saya duit. Tak harus memahami pula. Mungkin di balik pilihan seperti itu ada juga yang terbaik, afdalnya. Kenapa? Kalau dipediakan ibu-ibu ke situ aja diajang sampai meratuk-ratuk tu Baqi' dan Ma'ala. Apalagi kalau dibebaskan, itu orang-orang yang datang dari berbagai negara yang menganut faham Syiah, nah, mereka bisa saja membuat kegiatan macam-macam di dalam itu. Kita lanjutkan. Nah, sedangkan mazhab lain termasuk mazhab Syafi'i membolehkan, tapi ada syarat. Apa syaratnya? Syaratnya tidak melakukan hal-hal yang terlarang. Berarti mazhab lain memahami hadis larangan tadi ada illatnya, ada alasannya. Alasannya apa? Padusiko hatinyo mudah bana tabawo suasana. Abeko kalau nak terkendalian ulang bulu sadih balik. Kalau sekadar sadih selai keluar pula dari mulut. Nah, sudah keluar dari mulut, menggari lo tangan, kau tapuk lo pipi bagai ini pak, sejak apa dah ada, lah. Nah, selama dalam mazhab lain selama tidak akan terseret ke sana, dibolehkan. Tapi kalau akan membawa kepada perbuatan yang dilarang, kepada niyahah, kepada ratapan, masak al-juyub, merobek baju, letam al-khudud, menampar-nampar pipi,
Kalau akan ke situ, haram. Tapi kalau hanya sekedar untuk berziarah, ngambil peringatan, mendoakan dalam mazhab lain, dibolehkan. Nah, terjadi ikhtilaf di situ. Nah, walaupun dalam ikhtilaf seperti itu, dan banyak di negeri ini yang mengambil fatwa dalam mazhab Syafi'i, tetapi di dalam kenyataannya saya melihat lah melampau lo dari itu membawa nasi bagi ke kuburan. Bukannya takana matinya, tapi takana ayam goreng. Takana panggang ikannya tiba di kuburan. Asia kubur apa tak? Itu wak bentang lepik sinan makan bersama. Jadi akhirnya tujuan berziarah kubur tidak lagi tercapai. Karena apa? Karena telah dilakukan perbuatan yang membuat tujuan tadi menjadi hilang. Yo, kan kini lo memberasihin kubur. Memberasihin kubur itu ndak kini lo do. Kapan saja. Jadi kalau ditanya, bila merasihin kubur orang gaya wak bu ya? Bila sama. Sebab menjaga agar kubur itu jangan hilang, itu tersuruh dalam syariat. Makanya Nabi SAW ketika menguburkan jenazah Utsman bin Maz'un, beliau tegakkan batu nisan. Beliau katakan, untuk apa ini? Supaya saya tahu kubur saudara saya. Jadi kalaulah samanya berasian walaupun indak bulan puasa. Nah, karena kita terbiasa mengkhusus-khususkan seperti itu, akhirnya bergeser dalam pemahaman sebagian orang petunjuk syariat. Kalau ndak ke hari raya, ndak bersihin kubur. Kalau ndak ke puasa, ndak bersihin kubur. Bulan Muharram, kubur lah sama lah, bisa besar harimau di situ. Ini calik saja. Nah, ini percampuran antara adat dengan ibadah membuat orang kehilangan makna hakiki dari ibadah. Nah, itu nanam boingek kan aja. Sama dengan maaf memaafkan. Jalih nyoba salah ke orang. Ingian minta maaf lah, ndak elok. Jalan puasa syuk ya. Kok jalan puasa? Kan Nabi mengecekkan, man kana indahu li akhihi alaihi man kana alaihi li akhihi mazlama, siapa saja yang memikul kezaliman terhadap saudaranya, ada hak saudaranya, min irdihi, baik kehormatannya, wa fitnahnya, wa rusak kehormatannya, wa buat cerita bohong tentangnya, itu kan ird. Au min syai', atau apapun hartanya yang kita ambil berbagai macam tanpa jalan yang hak. Kata Nabi, bulan puasa minta kehalalan? Enggak. Al-yawma, kata Nabi, falyatahallalhu al-yawma, halalkan kini. Maknanya apa? Lapihkan diri awak dari ikatan beban itu. Caranya adonan tak bisa dibayar dengan material dan bermacam, minta keredaannya. Maaf, ada yang bisa dibayar dengan material, bayar kini, tak nanti bulan puasa belum dong. Tapi karena tradisi, akhirnya bercampurlah tradisi dengan tuntunan syariat, akhirnya kalah tuntunan syariat, naik konan janta jadi. Kalau salah ke kawan bulan Syawal, bulan Dzulhijjah, minta maaf, capek. Jangan nanti lo hari raya. Jangan nanti lo Ramadan tiba. Nah, segera. Nah, itu yang kita ingatkan terus. Memang tidak bisa dihindari petunjuk syariat ini
kadang melahirkan suatu kebiasaan yang ditambah dengan berbagai macam. Sama dengan orang sebelum Ramadan, kemudian pergi kemana-mana katanya berlimau. Tidak ada petunjuk syariat untuk mandi khusus, yang khusus ya, dengan niat memasuki Ramadan dan berbagai macam. Bukan tak mandi sore beko, mandilah. Tapi dengan niat dan kaifiat tertentu, itu menyelusup dahulu amalan orang-orang di luar Islam. Mereka kalau akan beribadah pergi ke tempat-tempat pemandian yang mereka yakini itu adalah air suci dan berbagai macam. Ada awak tersiso jo sebagian dari keyakinan itu. Yo kan kami mandi, kok kami mandi mengapa ke Singkarak tu jauh apa nak? Nah, tiba petang tabi mandi salah di kamar mandi wak surang-surang. Panang kok harus pakai bunga rampai, bunga iko, bunga itu bagai sampo banyak kini, harum-harum baunya. Nah, jadi itu resiko ketika tradisi masuk ke dalam ibadah. Akhirnya apa? Esensi dan hakikat ibadah bisa bergeser karenanya. Nah, saya mengajak kita semua murnikan, bersihkan ibadah kita dari hal-hal yang tidak menjadi bahagian darinya. Nah, terus bagaimana tradisi-tradisi? Selama tradisi itu tidak menggeser konsep ibadah, silakan. Misalnya tradisikan ketika senja hari, nah, di suatu negeri ada orang mengantarkan kurma ke masjid untuk orang berbuka ketika sebelum sholat maghrib. Tidak menggeser, bahkan menguatkan, karena ada janji man fattara fihi sha'iman. Siapa yang memberikan pembukaan, orang menyebut takjil atau apapun istilah kita, bukan hidangan gulai ayam ya. Dahulu pernah pula menjadi tradisi. Dan membawa babuko tu kalau rabah kambing sikuan, atau setidaknya ayam bantai 3 ikuan. Kalau nak do piti wak dak bawa buko bulan kini, batu susah kini. Padahal memberikan hidangan berbuka itu bisa dengan sebutir kurma, bisa dengan seteguk air. Nah, salahnya masjid-masjid apalagi di pinggiran jalan, yang sebagian orang ketika maghrib ada yang singgah. Berapa halu awak tu? Sekian orang bisa berbuka dengan kurma, dengan air, teh manis atau apapun yang kita berikan. Nah, tradisi yang seperti itu tidak mengganggu esensi ibadah. Silakan. Bahkan itu diperlukan. Kenapa? Karena ada fenomena yang aneh di negeri kita. Ramadan tiba, maghrib langang. Kok langang? Mana kau tak berurang lagi kau magari? Ya orang buku sadonya. Jadi dek berbuku makanya ndak ke masjid lah ya pak-pak kau. Kau ibu-ibu ada alasannya. Waduh perlihat dulu singgah di satu masjid iko ke berceramah. Oh kalau di indak hampir ndak ada le ceramah keluar kecuali hanya beberapa tampek. Kalau dulu kan aco. Jadi di bawah orang babuko di panitia. Ambo paling malih diajak babuko di panitia. Kenapa? Ibu wak nyo sibuk. Nah, karena itu biasanya memborantang. Pas memborantang dengan keluarga dulu anak-anak mau bawa tari sadonya, ai cari tampek musaji dan agak jauh dari musaji tampek ceramah beko. Situ berbukolah di emperan. Kebiasaan kami dulu tu. Di situ dengan istri dengan anak-anak tangang. Ada orang tu maghrib di situ.
Kambo babayek sangko saya, mungkin isi kampung ko orang padusi saya sado kali ini kan. Tak ada nanti bo ko mensaji dia kan. Kalau banyak laki-laki tentu tetap. Nah, mana kok berkurang? Rupanya alasannya tak ada pembukuan. Mestinya kebiasaan seperti itu yang kita tingkatkan. Nah, kita belum ini. Kalau di negara Arab, bukan itu saja, ada namanya Ma'idatul Rahman. Kalau saya kuliah dahulu di Mesir, bulan Ramadan ini bukan bulan pemborosan bagi kami. Beda aja ibu-ibu. Cari keuangan ibu-ibu. Bulan Ramadan, nam biasa belanja 1,000 jadi 2 tui. Itu kolak nyolai, eko nyolai gitu ya. Kalau kami tidak, masa mahasiswa dulu, Ramadan bulan penghematan. Kenapa? Karena setiap masjid menyediakan hidangan berbuka. Itu hidangan berbuka tidak serupa wak di siko tu. Ayam potong 2, potong ampe. Sehingga pas makannya seketik, potong steak dulu, sisanya bawa pulang. Beko untuk sahur. Begitu dulu. Jadi begitu tradisi mereka. Tapi itu tidak mengganggu kepada esensi ibadah. Nah, bagaimana kita bisa menjalankan ibadah yang terjaga, tradisi yang menopang kekhusyukan ibadah, tradisi yang menopang kekhusyukan ibadah. Tradisi awak tidak menopang kekhusyukan ibadah. Contohnya, tengah malam, pukul 2 tadarus Al-Quran. Aduknya ke corong luar tu. Dengan orang tadarus di surau, tak berhenti-henti orang tadarus, tapi orang tak bisa lalu lo semalam gara-garanya. Ingat, di dalam ibadah sunat orang boleh memilih. Nah, karena itu tak boleh awak mengganggu mereka. Makanya surau awak ko sajak tagak, tak pernah pengajian ko tak pernah keluar. Khutbah tak ada mic-nya keluar. Kau model kini ko, kalau ada ibu-ibu dan duduk di luar, saya dengar di luar tak terdengar gitu. Nah, kenapa? Karena kita tahu ini untuk siapa. Nah, kadang menjadi tradisi kita pakai sampai jam 1, jam 2, terus satu batang kalau orang sebelah teman-teman. Itu tradisi yang menggeser esensi ibadah. Jadi ibadah itu dijalankan sesuai petunjuk. Nah, dengan apa ibadah itu? Berniat bagaimana? Kadang-kadang ada lonan ragu puasa. Kenapa? Ndak apa nawaitu sauma ghadin. Nah, bagaimana kita mendudukkan ibadah itu bisa berjalan di atas garis yang telah ditentukan oleh syarak? Ilmu. Itu makanya majelis ilmu perlu. Nah, kemudian berikutnya, jangan lupa, tentu yang ketiga yang perlu untuk kita lakukan sebelum Ramadan ini tiba adalah memperbaiki hubungan zatul bain dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu muatan taubat itu adalah memperbaiki hubungan dengan sesama. Dan perlu pula diingatkan, bukan berarti memperbaiki hubungan kerabat bermacam hanya ketika Ramadan masuk saja. Ini merupakan amalan kelanjutan yang bisa jadi terlalai selama ini. Tapi ingat, digaris bawahi, tak maaf, elok-elok jadun sana, bukan karena Ramadannya. Tapi tidak sedikit hubungan yang rusak antar sesama makhluk menghambat tersambungnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Nah, kemudian
perlu berikutnya adalah yang keempat, harus kita lakukan, jangan teruskan kemaksiatan, perbuatan yang keliru, mungkin selama ini masih juga dengan alasan dosa kecil berbagai macam. Sudahlah. Di antara seruan malaikat sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam awal Ramadan, ya baghiyal khair aqbil, ya baghiyasy syarr aqsir. Kan begitu? Wahai orang yang mendambakan kebaikan, ayo, halumma, mari, maduklah ke siku. Wa ya baghiyal khair wa ya baghiyasy syarr, wahai orang yang masih mau untuk berbuat kejahatan, aksir, Allah tu sampai di sekolah, jangan ditaruh yang jolai. Itu seruan. Sadari itu. Artinya apa? Jangan campur adukkan antara hak dan batil. Puasa lai jo, tapi solat tinggal jo. Banyak pertanyaan, hukumnya orang yang puasa tapi tidak solat. Solat ditinggalkan dengan sengaja, walaupun sebagian ulama mengatakan selama dia tidak juhud, tidak mengingkari kewajibannya, dia tidak murtad. Tapi ingat, lama tidak melakukannya itu alamat pengingkaran namanya. Tak ada nilainya petunjuk itu, syariat tersebut dalam diri orang itu. Nah, karena itu tidak salah ketika ulama mengatakan kalau orang itu setelah diperingatkan, setelah dihimbau untuk salat tidak juga salat, tidak ragu kita dengan kekufurannya. Kenapa? Karena dengan dia terus berketerusan, tidak henti-henti meninggalkan ibadah yang menjadi batas antara iman dan kufur, berarti dia telah menunjukkan berpihak kepada apa? Pada kekufuran. Apa ada arti ibadah ma'al kufur, dengan kekufuran? Jadi karena itu hentikan segala kemaksiatan. Nah, tentu ini juga dihimbau kepada pemimpin-pemimpin muslim. Jadi segala peluang untuk berbuat maksiat itu tutuplah dengan kewenangan yang ada di tangan saudara-saudara itu. Karena kami para ulama tidak ada kewenangan itu. Tak usah berdebat lagi perkara membuka rumah makan siang hari. Yo kan ada ke orang tu nandak puasanya perlu makan jun. Yo barabana memang sapasa orang makan ke situ. Satu dua orang dan bermacam tidak dalam keadaan darurat. Hormatilah orang. Ia sama menghormati ketika mayoritas di situ orang berpuasa melakukan siam. Tidak ada salahnya untuk menghormati itu kalau kita memang betul bertoleransi. Itu juga malam hari saya menghimbau pemimpin-pemimpin di Sumatera Barat ini, mudah-mudahan sampai kepada mereka. Kalau tidak, tolong disambung lidah kami. Alun salah saya tarawih lai kafe lah heboh. Anak-anak muda lah main geber-geber, kendaraan bermotor berbagai macam. Jaga khusyukan. Jadi itu yang kita himbau. Berhentilah mengganggu kenyamanan, kekhusyukan ibadah berjamaah yang memang disyariatkan di bulan Ramadan ini. Karena itu, mari Bapak dan Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kita coba menjadikan Ramadan tahun ini
sebagai wahana untuk melatih diri kita, sehingga kita menjadi terbiasa untuk taat, terbiasa meninggalkan maksiat, dan kita berharap begitulah istiqamah sampai akhir hayat.